Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yunina tentunya di channel YouTube Yunina Sinta. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu. Aktifkan tombol loncengnya ya, biar dapetin notifikasi dari aku. Kita masih melanjutkan video yang lalu ya, tentang tryout 1 SKB Guru SD. Kemarin sudah dibahas nomor 1 sampai 45 ya. Nah, kemarin ditutup dengan soal tentang afta ya. Nah, untuk video kali ini aku mau ngebahas soal 46 dan seterusnya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol loncengnya, klik dulu ya biar dapetin notifikasi dari aku. Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk nomor 46 ya. Oke, 46. Di sini ada angka. Oke, persamaan bentuk dari negatif 6 X kuadrat dikurangi X ditambah 4Y. Itu variabel-variabelnya adalah yang mana gitu ya. A negatif 6, negatif 1 dan 4. B X kuadrat, X dan Y. Kemudian yang C X ditambah Y. Kemudian yang D X kuadrat dikurangi 4Y. Yang E X kuadrat ditambah 4Y. Oke, di sini untuk jawabannya variabel. Ingat ya teman-teman, di sini untuk variabel, oke. Variabel dari huruf yang suatu persamaan itu misalkan di soal tadi kan ini ya. Negatif 6x kuadrat dikurangi x ditambah 4y ya. Maka di situ variabelnya itu adalah x kuadrat, x dan y. Ini ya, ini y, yang ini x, yang ini x kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu teman-teman. Kita akan menuju ke soal 47. Turunan fungsi berikut. Oke, turunan fungsi berikut dari fx. Oke, fx setengah x pangkat 3/2. Turunannya itu yang mana? Gitu ya. A 3/4 x pangkat 3/2. B 2/1 x 2/3. C 3/4 x 1/3. D setengah x. E 3/2 x. Oke, kita akan ngebahas nomor 47. Turunan ya. Nah, 47 itu F aksen X atau turunannya itu berarti 3/2 dikali setengah X 3/2 dikurangi 1. Jadi begini teman-teman, untuk 3/2-nya ini kita kalikan setengah. Ya, 3 kali 1 3, 2 kali 2 4. Sehingga X 3/2 dikurangi 1 itu adalah 3/4 X pangkat 1/3. Jadi jawabannya adalah C. Jelas ya teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk nomor 48. Data hasil ulangan. Oke, matematika kelas 6. Nilai 5 4 anak, 6 6 anak, 7 12 anak, 8 7 anak, 9 6 anak, 10 5 anak. Rata-rata dan median data di atas. Jadi yang ditanyakan adalah rata-rata dan median. Rata-rata itu jumlah semua nilai ya dan mediannya. A rata-rata 7,5 dan median 7. B rata-rata 7,5 dan median 7,5. C rata-rata 7 dan median 7,5. D rata-rata 7,5 dan median 8. E rata-rata 8 dan median 7,5. Oke. Untuk nomor 48, kita cari jumlah nilai dengan cara mengalihkan nilai semuanya ya. Jadi di sana ada 5 4 anak gitu kan. Semuanya dikalikan ya. 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Kemudian di sini ada 6 kali 6 36. 7 kali 12 84. 8 kali 7 56. Kemudian 9 kali 6 54 dan 10 kali 50. Jadi jumlah kalau dijumlah semua adalah 300. Sedangkan jumlah siswanya adalah 40. Maka untuk rata-rata jumlah semua nilai dibagi jumlah siswa. Jadi rata-ratanya 300 dibagi 40 adalah 7,5 ya teman-teman. Ini rata-ratanya. Nah, kalau untuk mencari median itu kita urutkan data dari yang terkecil. Nah, kalau udah mengurutkan data dari yang kecil seperti ini, maka kita akan menemukan data yang ada di tengah ya. Nah, karena banyak datanya ada 40, ya maka nilai median sama dengan jumlah kedua data berada di tengah dibagi 2, karena genap kan. Ya, jadi mediannya 7 tambah 7 bagi 2. Ini ya, ini kan ada di tengah, 7 dan 7. Jadi 7 ditambah 7 bagi 2 adalah 7. Sehingga rata-ratanya 7,5 dan mediannya 7. Sehingga jawabannya adalah A.
Untuk soal nomor 49. Anda semua perhatikan diagram berikut ya. Di sini ada jumlah siswa, di sini ada nilai. Nilai rata-rata dari diagram di atas adalah A 6,86, B 6,87, C 6,88, D 6,89, E 7. Oke, kita akan melihat nilai rata-ratanya ya, rata-ratanya. Di sini nilai, di sini jumlah siswa. Untuk nomor 49, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data ya teman-teman. Jadi jumlah nilai tadi dikalikan semua itu hasilnya adalah 179. Jumlah siswanya dijumlah semua hasilnya adalah 30. Sehingga rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya siswa. 179 dibagi 30 itu hasilnya 6,87. Jadi rata-rata diagram untuk soal ini adalah 6,87 atau jawabannya adalah B. Begitu ya. Untuk nomor 50. Oke, kita menuju ke nomor 50. Seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Kata dapat diketik dalam waktu 1/3/4, itu ada berapa kata? Ya, jika katanya itu diketik dalam waktu 1/3/4 jam. A 2100, B 2200, C 2300, D 2400, E 2500. Oke. Jadi kata-katanya yang bisa diketik itu berapa jam? Oke, kita akan bahas nomor 50 ya. Oke. Untuk menjawab soal tersebut, kita konversikan satuan jam menjadi satuan menit agar lebih mudah dalam pengerjaannya ya. Jadi di sini teman-teman, oke, 1 jam itu 60 menit ya, tapi kalau 1/3/4 itu adalah 105 menit. Maka jika 60 menit yang dihasilkan 1.200 kata, kalau 105 menit ada berapa kata gitu kan? 60 per 105 menit 1.200 per kata. Maka katanya ada berapa? 1.200 dikali 105 dibagi 60. Nah seperti itu aja. Jadi kata yang diketahui dikali 105 menit dibagi 60 ya, itu adalah 2.100 kata. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi yang ini kita kalikannya begini. Nah 1.200 dikali 105 baru dibagi dengan 60. Prosesnya seperti itu. Jadi nomor 50 jawabannya adalah A. Kita akan menuju ke nomor 51. Sudah siap semua ya? Oke. Untuk nomor 51 pertanyaannya adalah sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang. Selesai dalam waktu 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak pekerja yang ditambah berapa? Ingat, yang ditambah. Ya, kita harus hati-hati dengan kalimat yang ditambah. Bukan banyak pekerja sekarang, ya, tapi yang ditambah. A 2 orang, B 3 orang, C 4 orang, D 10 orang, E 12 orang. Oke, untuk nomor 51, soal ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi pakainya seperti ini nih teman-teman. Jumlah pekerja jika 8 orang itu 15 hari ya. Jika 8 ditambah N orang itu 12 hari, lebih cepat. Berarti pekerjanya lebih banyak. Kemudian banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan karena berbalik nilai. Ini aku kasih caranya. 8 per 8 plus N itu sama dengan 12 per 15 karena berbalik nilai. Kalau berbalik nilai berarti di sini dibalik ya, bukan 15 per 12. Nah, bukan 15 per 12 tapi dibalik jadi 12 per 15. Sampai di sini paham dulu ya. 8 per 8 plus N sama dengan 12 per 15. Jadi kita perkalian silang ya. 8 dikali 15 taruh bawah. 8 plus N dikali 12. 12 kali 8 96. 12 kali N 12 N. 8 kali 15 120. Jadi 12 N adalah 120 dikurangi 96. N-nya adalah 2. Jelas ya? Oke, kita menuju ke soal berikutnya.
Pada tahun 2017 ini umur Hari adalah 5/8 umur Ida. Sewindu yang lalu, ingat windu ya. Sewindu yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur Hari. Perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2033. A 3/4, B 5/8, C setengah, D 2/3, E 5/12. Oke, kita menggunakan perbandingan ya. Kita permisalkan. Nah, kalau dalam matematika kita buat permisalan ya. Misal Hari itu H, Ida itu I. Kalimat pertama, umur Hari adalah 5/8 umur Ida ya. Nah, model matematikanya adalah Hari 5I/8 atau Ida 8H/5 ya. Kalimat kedua, sewindu yang lalu umur Ida adalah 2 kali lipat umur Hani. Sewindu itu kan 8 tahun ya, berarti Ida 2 kali lipat umur Hari kan. Ya berarti I kurangi 8, sewindu yang lalu kan, sama dengan 2 kali H dikurangi 8, karena sewindu yang lalu. Kemudian kalimat ketiga, perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2033 itu adalah jawaban. Jadi 2033 berjarak 16 tahun kan dari 2017, maka model matematikanya jadi gini nih. H ditambah 16 dibagi I ditambah 16 sama dengan, mari kita kerjakan dimulai dari kalimat yang kedua. Tadi kan kalimat yang kedua ini ya. Nah, I dikurangi 8 itu sama dengan 2 kali H kurangi 8 kan sewindu yang lalu ya. Kemudian I dikurangi 8 tetap 2 kali H. Oke. 2 dikali H itu 2H. Kemudian 2 dikali 8 adalah 16. Jadi I adalah 2H kurangi 8. Substitusikan kalimat pertama ke yang kedua. Nah, 8H dikurang per 5 sama dengan 2H kurangi 8. Substitusikan ya. 8H itu berarti 5-nya pindah ke ruas kanan. 5 dikali 2H kurangi 8. Berarti 8H sama dengan 10H kurangi 40. 10H dikurangi 8H itu sama dengan 40. 10 kurangi 8 2 ya. 2H itu 40. Jadi harinya ketemu 20. Umur Hari sekarang 20 tahun. Kalau umur Ida sekarang berarti ya kita lihat di sini Ida 2H kurangi 8. Nah, atau I 8H bagi 5 juga boleh kan perbandingannya sama. 8 kali 20 dibagi 5 32 tahun. Informasi selanjutnya cari jawaban atas pertanyaan tersebut ya. Sehingga pertanyaannya kan H ditambah 15 per 1 I ditambah 15 ya. Jadi harinya 20, Idanya 32 kita masukkan. Kalau Hari ditambah 16 itu 36 tahun. Kalau Ida ditambah 16 itu ada 48 tahun. Bentar. Aku cek dulu. Oh ya, ini salah penulisan, sorry, bukan 15 ya, tapi 16. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau ditanya di dalam soal perbandingan umur Hari dan Ida tahun 2033 kan. Nah, jadi kalau 2033 ini tadi kita lihat di jawaban informasi lengkap kan sesuai dengan yang di atas ya, maka di sini pemakainya karena 2033 berjarak 16 tahun dari 2017. Jadi kita mencari ini H plus 16 per I plus 16. Jadi perbandingan Hari ditambah 16, 20 tambah 16, 36. Ida ditambah 16, 32 ditambah 16, 48. Jadi perbandingannya adalah 3/4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 52 adalah A. Oke, kita menuju ke soal 53. Sambil kalian coret-coret ya. Ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000 kepada Amir, Budi, dan Charlie. Dengan perbandingan 3:5:8. Jumlah uang yang diterima Amir, Budi, dan Charlie berapa ya? Kalau perbandingannya seperti ini. A 120.000, 60.000, 50.000. Kemudian B 50.000, 120.000, 60.000. Kemudian C 60.000, 100.000, 160.000. D 100.000, 160.000, 60.000. E 160.000, 100.000, 160.000. Oke. Tadi udah ada di dalam soal ya. Oke.
di dalam soal disebutkan di situ bahwa sebentar. Amir, Budi, Charlie 3:5:8 ya teman-teman, dan jumlah uang mereka 240.000 kan. Maka kita bisa cari satu-satu nih. Uang yang diterima Amir, kalau Amir kan 3 perbandingannya ya, kita masukkan di sini. Oke. Amir 3 ya, sesuai dengan yang ini teman-teman. Kemudian per 16, ini adalah jumlah seluruhnya ya. 3 tambah 5 tambah 8 itu adalah 16. Kemudian dikali 320.000 hasilnya 60.000. Kemudian untuk Budi sama perbandingannya taruh sini, ini kan 5 ya. Oke. Ini 5 ya. Oke, ini 5 per 16 dikali 320.000 100.000. Kemudian yang diterima Charlie 8 per 16 320.000 berarti 160.000. Gampang, sehingga jawabannya adalah C. Hanya seperti itu saja, kita permainan di jawaban perbandingan saja. Untuk nomor 54, perhatikan pernyataan di bawah ini. 12x kuadrat dikurangi 14x sama dengan 2x dikali 6x kurangi 7. 2. 6x kuadrat ditambah x kurangi 21 sama dengan 3x ditambah 7 dikali 2x dikurangi 3. 3. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 25 sama dengan dalam kurung 2x tambah 5 kali x kurangi 5. 4. 10x kuadrat, ini kurang ya, x kuadratnya ya, dikurangi 41x ditambah 27 sama dengan dalam kurung 2x kurangi 9 dikali 5x kurangi 3. Pernyataan yang benar adalah A12, B23, C34, D13, E1. Oke, nomor 54 kita akan kerjakan bersama-sama ya untuk pembahasannya. Perhatikan dengan baik. Pembahasan untuk yang pertama, ini kenapa benar? Ya, kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi kalau 2x dikali 6x itu hasilnya adalah 12x kuadrat. Kemudian 2x dikali 7 itu hasilnya 14x. Berarti ini pernyataan benar. Oke. Kemudian tidak dapat difaktorkan. Ini salah ya, karena ini masih bisa difaktorkan. Kalau kita misalkan buat faktorisasi prima, x-nya berapa? Itu masih bisa. Kemudian di sini 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 25, betul ya. Karena ini kalau dikalikan itu hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 25. Kemudian yang ini 10x kuadrat kurangi 41x tambah 27, ini juga masih bisa difaktorkan. Jadi ini salah, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah 13 atau B. Oke, kita menuju ke nomor 55. Pemfaktoran dari XY per 2 dikurangi X per 3. A. X dikali Y per 2 dikurangi 1 per 3. B. X per 3 dikali 3Y per 2 dikurangi 1. C. Y dikali X per 2 dikurangi 1 per 3. D. X per 2 dikali 2Y per 3 dikurangi 2 per 3. E. X dikali Y per 2 dikurangi 2 per 3. Oke, untuk nomor 55 pembahasannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita keluarkan X-nya ya, berarti menjadi X-nya kita keluarkan nih. Nah, X kemudian di sini masih sisa Y per 2 ya, dikurangi X 1 per 3. Ya kan, X-nya kita keluarkan. Kalau X-nya kita keluarkan berarti menjadi Y per 2 sesuai ya, dikurangi 1 per 3. Karena ini dan ini udah keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Seperti itu ya. Oke teman-teman, lanjut lagi di video selanjutnya ya. Thank you. Salam sukses.